Oke, udah. Saya tampilin dulu thumbnailnya. Loh, mana? So video panel. Oke. Bentar, saya bakal. Oke. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Seperti janji kita pada pertemuan sebelumnya ya, kita bakal coba ngerjain tentang pengerjaan data analisis Avio ini. Datanya udah di-download kan ya? Sudah, Pak. Oke, ya sebelumnya yang untuk itu ada beberapa yang ini ya, yang ngirim di LMS itu ya? Iya, Pak. Oke, soalnya yang saya lihat yang ngirim ke email saya cuma si si Perta, tapi nggak masalah sih. Saya lihat udah. Oke, bentar saya cek dulu. Tugas for modeling di all submission. Bentar, saya cek dulu. Oke, kayaknya udah inilah ya. Mudah-mudahan beneran bisa. Jadi konsep dasarnya seperti itu. Jadi kenapa bisa dimodelkan ada anomali AVO? Karena konsep dasarnya dia trace seismic amplitude-nya akan berubah sesuai dengan perubahan sudut datangnya. Bukan sudut datangnya sih, sudut dari offsetnya. Nah, di sini kita bakal bahas beberapa langkah ya. Ini sangat sederhana sekali, kalian bisa lihat itu datanya enggak lebih dari 1 MB gitu, jadi sangat kecil sekali gitu. Jadi data yang dipakai seperti biasa, data well, ada well top, data check shot, data horizon, dan data seismic. Nah ini kalau mau diikuti silakan gitu ya, silakan diikuti, silakan dipakai laptopnya gitu. Nah ini saya bakal switch ke ini, ke monitor lainnya yang udah saya buka HRS-nya. Sebentar, saya bakal switch dulu. Nah ini kalian bakal lihat udah ada belum yang ini? Udah kelihatan belum yang open database-nya di kalian? Sudah, Pak. Nah ini Sudah, kan Pak. terserah, ini karena kita mau bikin baru, kita klik aja new seperti itu. Nah silakan dicari gitu ya. Karena saya udah bikin foldernya kemarin ya di kuliah semester ganjil teknik geofisika. Ini ada yang kita bikin aja lagi praktikum inversi, kita buat baru namanya praktikum view gitu ya. Oke kan, sorry.
Yang ini. Nah, terserah kalian mau bikin apa gitu. Saya bikin Avio aja gitu. Oke, maka data well-nya harusnya udah di sini gitu. Well database-nya ya gitu. Well database-nya udah ada di sini. Nah, sekarang tinggal kalian import gitu datanya gitu. Ini kan udah ada nih Avio import data. Ini kan kita bakal lihat di Avio data gitu ya. Nah, di sini ambil data well-nya dulu. Nah, ganti gitu namanya mau apa gitu. Ini saya bikin nama Juve 1. Nanti terserah lah kalian mau bikin namanya apa. Nah, sebelum itu saya pengen nunjukin gimana sih well database itu bekerja gitu ya. Gimana sih sistem dari well database-nya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ini udah kelihatan kan? Kembali ke PowerPoint-nya kan? Sorry, ini saya harus setting ulang ininya deh. Display untuk monitor 1 dan monitor 2-nya. Ini udah kelihatan kan? Yang well database-nya seperti itu kan? Kelihatan, Pak. Nah, jadi konsep dasarnya bakal, sorry kita masukkan ini aja ya, note ini aja ya. Spotlight gitu. Nah, jadi konsep dasarnya kalau kalian lihat di sini, nah ini ada well database gitu. Nah, well database ini dibagi di project gitu, project C. Ini ada project A. Kemudian ada project B. Nah, yang ini data satu well database ini bisa dipakai untuk beberapa project. Jadi seperti itu. Sorry. Aduh. Jauh lagi. Jadi misalkan yang tadi saya bikin namanya sumur Juve 1 gitu. Sumur Juve 1 ini bisa dipakai untuk beberapa project seperti itu. Misalkan di project A-nya ini kita mau bikin stratanya. Stratanya kita masukkan dulu seismik sama horizon gitu. Nah, kita sudah masukkan data seismik dan data horizonnya, maka otomatis data ini melalui data well database ini bakal bisa dipakai di project yang Avio dan project lainnya. Misalkan kita mau Avio analisis di sini, kemudian apa? Di sini kita mau seismik atributnya, maka projectnya data awal yang dibutuhkan adalah well database-nya. Kenapa itu yang dimasukkan pertama? Karena di sini kita menginput data well-nya, baik itu data location ataupun data nilai log-nya. Nah, dari sini bisa di otak-atik seperti itu. Nah, kita balik ke HRS-nya ya. Oh, sorry. Nah, di sini saya udah buat filenya destination well yang kita buat itu saya terserah kamu nanti mau bikin apa, kalian mau bikin apa terserah gitu ya. Yang jelas saya buatnya data well Juve seperti itu. Nah, kemudian silakan di next kan gitu. Nah, di sini selalu dilihat ya view file contents-nya. Sorry, ini share screen 2 share oke. Okay. Nah, silakan dilihat kan. Unitnya dia pakai pertama start stopnya dia pakai meter. Jadi ini
elevasi unitnya benar, meter. Kemudian kalau yang seperti ini hampir pasti adalah XY dan unitnya meter kecuali diberikan nilai lainnya gitu. Nah, ini depth-nya dalam meter. Nah, coba dilihat ya. Dia punya depth, Robi, gamma ray, DT atau sonic, P-wave gitu. Kemudian dia punya spontaneous potensial dan ada S-wave sintetik. Di sini udah dimasukkan ya data kecepatan gelombang S. Nah, setelah itu silakan di next kan. Nah, di sini silakan dipilih yang mana aja bakal kita ambil gitu. Sini kebetulan kita bakal ambil semua data lognya. Jadi kita oke kan. Nah, ini selalu metrik kecuali dia berikan nilai imperial seperti itu. Oke. Nah, udah kan kita udah punya nilai kita udah punya data well-nya. Di sini di data well ini kita belum punya data top. Nah, ini terserah kalian mau masukkan secara manual atau karena kita coba cek ya data topnya. Seismic inversi dan atribut pratikum pratikum Avio. Loh, mana? Kuliah pratikum ini coba lihat dulu ya, kita lihat. Nah, ini karena hanya ada 2 gitu kan. Ya udah, masukkan secara manual aja gitu. Nah, top name-nya tadi coba kita cek dulu. Well, top teks dokumen kita coba buka lewat Notepad seperti itu. Ini ya. Top name 1 itu namanya top gas, star measure depth-nya ya silakan 633. Dan ini juga 633. Dan base gas gitu. (640). Unit of the top meter gitu. Measure from Kelly Bushing, kita update. Yes. Nah, coba kita lihat. Nah, dia bakal seperti ini jadinya. Nah, udah. Sekarang kita masukkan. Setelah itu check shot ya. Oh, check shot nanti. Oke, kita masukkan check shot. Nih, check shot. Ini tetap log ya. Karena nilai check shot kita bakal masukkan ke nilai lognya. Nah, kita lihat dulu. Input sampling unit di sini benar kan, meter, number of header line to skip 1. Kemudian the depths are in column. Nah, depths-nya kolom 1 gitu. Next. Nah, ini jangan lupa diganti ya. Makanya buatlah nama well-nya karena ini cuma satu well yang kalian bakal ingat gitu. Oke, udah unspecified, elevasi unitnya udah. Next. Nah, ini dilihat log type-nya silakan dipilih check shot.
Check shot 1, lihat ini dia pakai two-way time, TWT kan, milimeter, millisecond gitu, import log, Kelly bushing, measure depth. Oke. Nah, sekarang harusnya kalau kita lihat di sini, kalian udah punya nilai check shot. Oke, udah. Nah, udah. Karena udah, silakan. Terserah mau ditutup atau apa, terserah ini. Yang jelas kita udah punya, kalian udah punya yang namanya well database. Kemudian kita masuk ke ilog. Karena kita belum punya, ya kan? Karena projectnya belum punya, maka kita bikin new project gitu. Nah ini silakan masukkan di sini juga nggak masalah gitu. Ini masuk kasih aja VO gitu. Oke. Nah ini kan well-nya ya kita pakai well yang ini gitu. Apply. Nah di sini kalian udah punya data well-nya. Nah yang di sini perlu dilihat bahwa P-Wave sama S-Wave-nya di sini belum kita masukkan ke data seismiknya. Nah ini gampang sih. Tinggal kita masukkan data seismiknya. Mana? Seismik. Seismik happen from sec Y gitu. Wah, kacau ini. Ini kita bakal ambil di sini. Bukan di Pratikum. For data gathers. Oke. Ini ingat ya, ini hanya seismik 2D gitu. Dan dia pre-stack. Karena kita punya koordinatnya, kita pilih yes. Oke, tinggal di next-kan aja gitu. Nah, di sini ini kan karena dia 2D gitu, dia tidak punya inline sama crossline. Ini silakan di ignore gitu. Next. Nah, ini karena dia udah cuma punya satu gitu ya. Jadi ya bentuknya bakal seperti ini. Nah, bentuknya bakal jadi seperti ini gitu. Nah, ini kan coba dicek kalau udah oke, tinggal diplot. Oke. Ini di mana ya letak sumurnya? Sorry, kita cari dulu. Sorry, kita lihat sumurnya tadi di 330. Nah, ini dia sumurnya. Nah, ini silakan di close dulu, nggak masalah. Nah, setelah itu, baru yang namanya kita check shotgun, seperti itu. Spline, apply, oke nih, apply aja, apply, close, silakan di oke kan. Oh ya, jangan lupa gitu. Ini P-Wave check ya, seperti itu. Nah, gimana sih kita mau ngelihat ininya? Buka lagi seismic from, sekarang nggak apa-apa from project gitu. Karena sekarang kita punya pen. Mana dia? $330. Nah, sekarang posisi sumurnya
Udah sesuai dengan posisi seismiknya. Nah, kemudian apa lagi gitu? Kemudian kita bakal coba korelasikan ya gitu. Korelasikan. Nah, untuk korelasinya itu kita harus buat wavelet-nya. Kenapa ya ini ya? Sebentar. Duh, sebentar. Kenapa ini ya? Display setting, identify, just. Oke, sebentar, saya coba dulu. Oh, di Pretty ngeblur ya? Atau di semuanya ngeblur? Tadi ngeblur, Pak. Kalau sekarang udah oke? Oke, Pak, oke. Oke. Bentar ya. Saya nggak tahu ini kayaknya ada yang berubah di settingan. Biasanya saya pakai ini bagus-bagus aja. Nantilah saya coba ini kayak gimana ya. Bentar, saya coba dulu. Nah, dari sini kita bakal coba buat wavelet-nya. Nah, sorry ya, ini karena nggak tahu sih kenapa, tapi yang ini, sebentar. Kok. Oke. Input. Nah, ini di wavelet. Nah, di wavelet silakan diekstrak gitu. Terserah. Kalau saya biasanya dari statistikal gitu. Nah, ini kan. Terserah, nanti silakan dicoba yang usual sama yang di statistikal. Nggak masalah. Horizon. Oh, nggak ada ya. Ya udah, apply to complete seismic window. Next. Oke, gitu. Nah, ini wave-nya gitu. Atau gini aja lah, kita pakai yang Ricker aja lah ya. Sorry. Ini kayaknya ada yang salah ini. Kita pilih 30 aja lah. Ini phase rotation yang nggak ada, wavelet-nya kita bikin Ricker gitu. Create wavelet. Nah, baru kita correlate. Nah, ini kan bisa kalian pilih gitu. Atau kalian parameterkan.
hanya dipilih di sorry, top gas. Ini pilih di top gas, ini pilih di best gas ya. Apply. Close. Nah, ini kan sorry, kita gedein aja lah ya. Ini kan udah bagus nih, 0,999 ini. Oke, kita oke kan aja gitu. Ticker 30, oke. Nah, sekarang close aja ini karena kita udah pakai gitu. Yes. 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 Sorry. Nah, ingat ya, yang bakal kita pakai nanti itu adalah PWave yang udah dicek gitu. PWave cek. Oke. Nah, kemudian kita bakal masuk ke kita pindah sebentar ya ke ini. Share screen 1. Oke. Nah, ke Avio Well Modeling. Kan kemarin udah dijelaskan ya. Kalau lupa silakan tonton gitu video di kuliah sebelumnya. Bahwa langkah step-step dari pemodelan Avio ini, pertama kita cari dulu anomali Avio yang ada di well atau data sumur. Nah, seperti ini. Ini adalah workflow atau diagram alir dari analisis Avio. Pertama, kita punya input gather, kemudian data conditioning, Avio modeling, kemudian Avio analysis, itu partial stack atau kita mau cari gradient dan intercept. Kemudian kita bisa inversikan Avio-nya. Mau itu independent inversion, simultaneous inversion, elastic impedance, ataupun LMR. Nah, di sini konten yang bakal kita pelajari itu adalah loading project, creating synthetic seismic from log, analyzing the synthetic Avio response. Nah, kita coba balik ke sini lagi. Nah, di sini, ini kan jarang kan, kita langsung masuk, kita ambil menu Avio, biasanya Well Explorer, E-log, dan Strata. Ini kita bakal ambil Avio. Nah, karena kita udah punya project-nya, maka kita tinggal ambil. Udah gitu kan. Ini ada beberapa ya gitu. Beberapa menu di sini. Nah, yang diambil yang di mana sih gitu kan. Pertama, karena kita mau modeling di sumurnya, kita ambil yang modeling gitu. Ambil yang single well ya. Sorry, ini nggak tahu saya pengaturannya seperti apa. Coba. Tetap nggak bisa. Jadi ingat aja di sini modeling ambil yang single well gitu. Karena kita cuma punya satu well list gitu kan. Tinggal open. Nah, ini kan kita udah punya datanya gitu. PW cek densitas dan kecepatan gelombang es. Ya udah tinggal di oke-kan. Nah, dapatlah nanti hasilnya seperti ini. Ini adalah data sumur biasa. Nah, yang bakal kita pakai itu adalah P-wave, density, dan ini S-wave-nya. Nah, yang ini belum bakal kita pakai, jadi kita hilangkan aja gitu. Nah, ini kan, sorry, kita gedein aja. Nah, targetnya itu ada di sini, top gas dan best gas kita. Nah, di sini, karena yang kita mau modelkan itu adalah sintetisnya gitu ya, sintetis dari model well ini, maka kita ambil sintetik. Nah, di sini ada beberapa pilihan nanti ya, nanti bisa kalian lihat di
ininya panduannya gitu. Nanti modulnya saya berikan gitu. Ada berapa pilihannya, ada Zuprit gitu. Kemudian apalagi tadi, Aki Richard, Elastic Wave, dan Zero Offset gitu. Kita ambil yang Zuprit gitu. Nah ini terserah gitu, mau outputnya apa. Tapi karena ini adalah persamaan Zuprit, kita ubah aja gitu. Zuprit Juve gitu kalau saya ya. Nah yang dipakai adalah yang Ricker gitu. Kemudian measurement-nya tetap M. Nah, target zone-nya ini adalah time. Karena kita domain dari seismiknya itu adalah time gitu. Ini tetap start, ini kita mulai dari awal sampai 850 gitu. Ini auto display synthetic in seismic window. Nah, yang ini kita ubah jadi angle. Mana tadi? Ini ada angle gitu. Nah, degree-nya tetap 45. Next gitu. Ya udah. Ini tetap oke. Okay. Nah, ini adalah sintesis dari data well kita. Atau kita lihat dulu di data seismiknya. Nah, ini seperti yang kalian buat kemarin kan ya, ada efek dari Avio gitu. Nah, kita kembali ke data well-nya. Nah, ini kan adalah data well gitu, karena kita hanya punya satu gitu. Maka, ini kita cuma punya, kalau misalkan ini CDP seperti ini kan, kita hanya punya satu gitu. Nah, di sini kita bakal coba analisis Avio-nya. Di mana? Di sini, Avio analisis. Nah, ambil gradient analisis seperti itu. Nah, jangan lupa ini adalah angle gitu. Nah, angle-nya akan menyesuaikan dengan yang kita input tadi. Nah, ini yang dipakai adalah yang Zuprit gitu. 500 ini nggak ada yang diubah, type analisisnya tetap tutum Richards A dan B. Tinggal kita oke kan. Nah, ini adalah bentuknya ya. Jadi kita bakal analisis gitu. Nilai ini, angle yang ada di sini dengan amplitude yang ada di sumbu Y. Nanti kita bakal lihat. Nah, ini silakan di sini ya, yang di sini silakan digeser gitu. Terserah. Ini kalian mau yang warna merah sebagai topnya, yang biru sebagai bottomnya, atau kebalikannya. Ini kita bakal cek lagi. Nah, kalau yang paling kelihatan di sini, nilai Avio-nya itu akan ada di sorry. Oh, mana cross plotnya?
sebentar. Fit to view. Mana ya? Sebentar. Loh. Walah. Oh. Seismic view. Kan. Sorry, nanti pokoknya ini kayaknya karena saya pakai 2 monitor gitu ya. Makanya saya bingung gitu. Kok bisa berubah? Kita coba ke sini. Nah, coba ya. Nah, kira-kira hasilnya nanti kan seperti ini nih. Nah, di cross plot ini bakal kelihatan bahwa ternyata di sini ini adalah Avio kelas 3. Kalau kelas 3, apa sih katanya kemarin yang kelas 3 itu yang sen yang seperti apa? Masih ada yang ingat enggak? Ayo, sen yang seperti apa? Yang impedansinya rendah, Pak. Nah, betul, yang impedansinya rendah. Jadi yang ini ternyata Avio yang ada di sini itu berasosiasi dengan low impedance sense. Artinya sense-nya itu punya nilai impedansi atau nilai AI yang rendah dibandingkan dengan yang di atasnya. Oke, kita balik ke sini lagi. Nah, ini kan bisa dilihat nih, ya kan? Di sini, ini adalah nilai amplitude-nya. Dan ini adalah nilai angle-nya gitu. Nah, di sini, di atas ini adalah top sense-nya. Jadi nilai amplitude gitu, nilai amplitude seiring dengan bertambahnya angle gitu, maka nilai amplitude-nya makin besar. Gitu pula untuk nilai bawahnya. Seiring bertambahnya angle, maka nilai amplitude-nya juga makin besar. Nah, ini udah kalau untuk di data well-nya itu udah, artinya kita udah ketemu memang pada well terdapat anomali nilai, ada anomali Avio seperti itu. Nah, sekarang setelah di data sumur, kita bakal coba lihat di data seismiknya. Nah, ini adalah contoh dari data seismik ya. Ini kan ada beberapa tipenya, tipe data seismik. Ini adalah offset gather gitu. Kemudian ada angle gather, kemudian dia di stack. Nah, kalian udah paham lah ya, udah ngambil di akuisisi dan pengolahan data seismik gitu. Nah, di sini kita balik ke Avio tadi. Kita bakal balik ke sini. Nah, di sini masih tetap sama seperti tadi, tapi kita bakal lebih ke data seismiknya. Ini misalkan di close saja dulu. Nah, di sini sama gitu.
ambil seismic, open from project, kalian ambil yang gather gitu. Nah, ini adalah data seismiknya. Nah, di sini kan kita punya data offset gather gitu kan. Nah, langkahnya karena ini masih berupa data gather, maka kita harus jadikan itu data super gather dan kemudian kita bisa buat data CDP-nya. Caranya seperti apa? Nah, ini. Nah, ini adalah offset gather gitu. Kalau untuk super gather-nya, maka dia kira-kira bakal mengambil gitu beberapa data gather biasa menjadi satu data gitu. Katanya offset gather can be generated from offset gather or angle gather. Nah, kan data offset gather itu bisa diambil dari beberapa diambil dari data offset gather atau angle gather. Nah, super gather itu penting karena dia itu seperti inilah, kalau misalkan noise yang koheren kan bisa saling menghilangkan. Makanya di sini katanya bisa enhance gather continuity and enhance signal to noise ratio. Nah, caranya seperti apa gitu. Nah, ini. Pertama kan di sini ada nih. Kita ambil proses, karena kita mau jadikan super gather, maka kita pilih super gather. Udah, ini kan pertama output volumenya biarkan tetap super gather. Nah, ini silakan dipilih 5. Nanti bisa dicoba gitu, kalian mau berapa gitu. Next, ini tetap next. Oke. Maka gather biasa tadi bakal menjadi super gather. Coba kita bandingkan side by side ya. Nih. Bakal jadi seperti ini untuk yang super gather. Nah, kemudian kita bakal create CDP yang full stack gitu. Sama, kita ambil yang kita ambil yang diproses, ambil di mana ya, stack, CDP stack. Nah, ini silakan tinggal di next gitu. Next, kemudian CDP full stack-nya. Oke. Ini dari super gather window. Oke. Nah, ini adalah hasil stacking-nya. Jadi dari super gather itu ketika kita stack-kan, maka dapatnya bakal membentuk seperti ini ya. Trace seismicnya bakal membentuk seperti ini. Nah, dari sini kita bisa create angle gather. Nah, angle gather itu inputnya tetap yang super gather ini. Diproses, kemudian ambil angle gather. Maka ini silakan gitu. Next gitu. Number of angle ini sebenarnya terserah, tapi ini biasanya sangat jarang dipakai untuk sampai 45. Kenapa sangat jarang? Itu berhubungan dengan persamaan Aki Richard tadi, dia pakai nilai sin, cosinus, dan tangen. Number of angle itu misalkan ini ambil aja lah ya 11 gitu. Ini biasanya optimumnya itu di 33 sampai 35, kita ambil 33 aja gitu. Nah, ini ya. Ini karena kita hanya cuma punya P-Wave di Velog, maka kita pakai yang ini gitu. Nih, kita ambil yang ini gitu. UV1 ambil yang P-Wave check.
dan oke gitu. Next, oke. Nah, angle gather-nya bakal jadi seperti ini. Nah, ini adalah 0, 6, 12, 18, 24, sampai dengan 33 tadi. Ini adalah angle-nya yang di atas ini. Coba kita bandingkan dengan, super gather. Ini adalah offset gitu. Bukan angle. Dan dari super gather ini kita bisa jadikan dia berbentuk angle. Sekarang kita lihat di CDP 330 ya. Nah, ini yang ada di well. Ini juga CDP 330. Nah, di sini ternyata memang ada anomali AVIO. Kita lihat dari mana? Dari amplitude tadi. Nah, kemudian kita bakal analisis horizonnya. Nah, di horizon analisis, yang bakal kita analisis adalah kecepatan. Kecepatan gelombang velocity analysis pada nilai top dan base dari zona target kita. Nah, di sini yang kita bakal buat pertama jelas adalah kita bakal masukkan nilai ininya, horizonnya. Itu diambil dari, supaya gampang gitu, kita ambil di CDP gitu. Ini seismic kita ambil dari from project, kita ambil yang CDP stack. Ini tinggal kalian masukkan aja lah itu. Mana ya, horizon, ambil peak horizon gitu. Ya, dianggaplah oke gitu. Nah, enaknya main di data sintetis gitu. Enaknya main di data sintetis. Oh sorry, kita tampilkan dulu ini plot top gitu. Mana topnya? Insert ini ya. Top. Nah kan kita punya dua top, all top, apply, oke. Nah ternyata untuk yang bagian top itu kita ambil di trough, action peak, mode left and right repeat gitu. Nah ini enaknya kalau kita main di yang sintetis, data sintetis. Horizon 1, pick horizon gitu kan. Pick new horizon, horizon 2, terserah kalian mau warnanya apa, saya ambil merah aja lah ya. Oke. Karena yang ini bottomnya itu ada, base-nya ada di peak, maka kita ambil yang peak. Left and right repeat. Sorry. Udah. Tinggal kalian ganti nama horizonnya. Nah, anggaplah horizon 1 dan horizon 2 gitu. Beda kan? Nah, kalau ini udah masuk, harusnya kalau kita lihat di seismik yang lain, misalkan kita ambil yang angle gather. Dia udah tampil gitu. Nah, dari sini baru kita analisis gitu. Diambil di ini ya, AVO analisis, ambil di peak analisis gitu. Ini show peak amplitude
values only, kita hanya bakal menampilkan amplitude, nilai amplitude gitu. Kemudian yang bawahnya amplitude of target horizon, karena yang targetnya adalah horizon tersebut. Ini uncheck dulu ya, uncheck dulu baru kita select. Nah, oke, tinggal kalian next kan gitu. Nah, di sini kalian bakal melihat gitu. Bagaimana bentuk dari amplitude values gitu, amplitude velocity yang ada di sini, amplitude value-nya. Nah, ternyata kalau dilihat gitu ya, dari awal sini memang dia udah membentuk anomali Avio. Nah, udah ya, sampai di sini. Kemudian kita bakal pindah lagi. Sorry, kita. Nah, kemudian ada yang namanya volume analisis gitu. Nah, volume analisis itu apa sih? Sini. Sini kita ambil ini ya. Sorry, di Avio attribute. Ada yang namanya Avio attribute gitu. Avio attribute volume. Input data masih tetap angle gather. Ini seperti tadi, kalian masukkan lagi di wave check-nya. Nah, dia bakal jadi seperti ini. Nah, kalau di sini udah gampang gitu. Kalian mau nampilin apa? Misalkan yang namanya produk gitu ya. Nih, udah ada di sini. Kalian mau nampilin warnanya intercept apa gitu. Color data volume, kalian mau tampilkan apa gitu? Gradient, coba ya. Oke. Apply. Oke. Jadi seperti itu. Apalagi kalian mau tampilin apa? Sini mungkin produk. Tuh. Apalagi? Oh, sorry. Nggak perlu digedein lah. Scale. Apalagi ya? Kalian mau tampilin intercept, gradient, product, intercept. Ini polarization. Tuh. Tergantung apa yang mau kalian cari. Makanya ingat gitu. Itu bakal seperti apa. Tahu, kita lihat satu-satu ya. Intercept, apply. Kemudian apa lagi? Intercept, sorry. Kita ambil gradient. Atau kalian mau lihat yang polarization effect. Mana ya polarization? Polarization product. Tuh. Atau polarization angle difference. Makanya ini disebut atribut gitu. Polarization angle difference. Nah, setelah ini, apalagi kan gitu kan, kita bakal balik, kita lihat gitu. Ini adalah atribut biasa ya, belum kita inversikan dan segala macamnya. Nah, yang ini, sorry, share. Ada yang namanya inversi Avio gitu. Ada yang simultaneous inversion, ada yang elastic impedance, ada lambda muro dan independent
inversion. Di sini kalau nggak salah ini akhirnya nanti saya bakal coba, oh ini ya, ini inversi simultan gitu. Nanti nggak tahu apakah setelah UTS kita mau lanjut ke lambda Muro atau setelah UTS inversi seismik udah nggak kita bahas lagi, kita langsung ke seismik atribut, nanti bakal kita bahas ya setelah ini ya. Nah dari sini creating AVO atribut volume gitu, ambil AVO atribut, oh sorry, nah ini kita close dulu, kita kembali ke angle gather. Ini udah, input data is angle gather, next, next, next. Oh ini udah, sorry. Nah karena kita udah main di sini ya udah, tinggal kita close. Udah ya, nah kita bakal masuk. Ingat ya kalau inversi itu pasti di strata gitu. Nah ini silakan dibuka yang angle gather gitu. Sorry. Angle gather, open. Ini udah, kita udah punya horizon gitu. Sorry, kita kan hanya punya 2 horizon ya. Kita coba import lagi gitu. From file, itu kita ambil di pratikum, AVO data, horizon, add, oke. Itu mana ya, display for selected X, Y, top base, horizon, oke, X and Y koordinat. Tadi apa lagi? Number of horizon. Ini multiple. Oke, karena lebih dari 1. Oke, next. Number of horizon in file. Ini ada 2, karena dia 2. Iya, A, B, top base, A, B, top, oke. Next. Ini kita ambil A, ini kita ambil B. Display selected file, number of line 1. Oke, udah kolom, oh sorry, A-nya di kolom berapa tadi? A-nya 1, 2, 3. B-nya itu di kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, ini. Ada horizon baru gitu. Nah, udah ya.
Nah, kita coba buat inisial model yang step-nya hampir sama dengan analisis inversi biasa. Ini tetap ini tipikal, ini kan karena ingat ya, yang kita pakai adalah pre-stack, maka kita ambil yang pre-stack gitu. Juve well-nya tetap well yang kalian, S-wave-nya ada, P-wave ada, P-wave yang aktif, kita ganti aja yang P-wave check gitu. Density yang aktif, ini untuk P impedance dan S impedance-nya, biar dia yang menghitung sendiri. Ini silakan pilih semuanya. Oke. Nah, ini adalah inisial modelnya. Ini ya, ini angle gather, color data, model P impedance. Ini bisa diganti kalau nggak salah. Model P impedance. Ini bakal jadi seperti ini di seismic angle gather-nya. Nah, kemudian selalu kita analisis gitu. Pre-stack ya ini. Nih. Selective ininya angle gather. Jangan lupa ya, selalu kita pakai yang angle gather. Oke. Oke, next. Oke. Nah, yang uniknya di sini, ini bisa diganti gitu. Kalau kalian merasa ini belum mewakili gitu kan, maka bisa diganti seperti ini.